Halo adik-adik, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi dalam video perkuliahan saya yang pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai persamaan diferensial parsial, yaitu khususnya tentang persamaan gelombang. Nah, kita langsung saja. Jika dalam video saya yang terdahulu, yaitu tentang persamaan Laplace dan persamaan difusi, kemudian jika terdapat suatu Laplacian suatu fungsi medan skalar atau fungsi skalar itu Laplacian U sama dengan 0, ini disebut sebagai persamaan Laplace gitu ya. Kemudian jika Laplacian suatu fungsi itu setara dengan turunan pertama fungsi tersebut terhadap waktu, ini disebut sebagai persamaan difusi. Maka kita memiliki satu persamaan lagi yang merupakan yang sama dengan berkaitan dengan turunan kedua fungsi tersebut terhadap waktu, yang Laplaciannya itu terhadap waktu. Maka inilah yang disebut sebagai persamaan gelombang. Nah, namun kadangkala untuk persamaan gelombang ini sering sekali nanti U-nya itu diganti dengan psi, karena nanti memang banyak penggunaannya di dalam kasus-kasus fisik. Contohnya yang paling utama sering nanti di dalam fisika kuantum gitu ya, dalam persamaan Schrödinger berkaitan dengan fungsi gelombang, maka U-nya diganti dengan psi. Nah, dari struktur persamaan gelombang ini kita dapat lihat bahwa ini merupakan fungsi skalar yang merupakan fungsi sebagai variabel waktu dan posisi, saya sebut sebagai RT gitu ya. Kemudian di sini adalah suatu konstanta ya, yang berkaitan dengan karakteristik dari gelombang tersebut, dan di sini dimisalkan dengan V kuadrat, bukan dengan konstanta yang lain, karena memang nanti bagian ini itu menyangkut tentang suatu karakteristik fungsi gelombang, yaitu cepat lambat gelombang. Oke. Nah, bentuk persamaan gelombang inilah yang akan kemudian nanti kita pada video kali ini akan kita cari solusinya. Seperti biasa, mencari solusi persamaan gelombang itu kita lakukan yang namanya pemisahan variabel. Nah, pemisahan variabelnya dengan kita memisalkan U-nya itu adalah perkalian antara fungsi F dan T, yang mana F ini sebagai fungsi R posisi dan T-nya sebagai fungsi waktu ya. Nah, jika kemudian bentuk pemisalan solusi ini kita masukkan ke dalam persamaan gelombang ini, maka tentunya kita akan mendapatkan persamaannya adalah Laplacian Ft gitu ya, sama dengan seper V kuadrat parsial kuadrat Ft parsial T. Nah, tentu saja kalau kembali lagi dengan cara kita lakukan kedua ruas dibagi dengan Ft atau dikalikan dengan seper Ft, maka ini kita akan dapatkan seper Ft Laplacian Ft sama dengan seper V kuadrat parsial kuadrat Ft parsial T kuadrat seper Ft. Nah, karena Laplacian ini sebagai fungsi ruang gitu ya, mengandung variabel ruang, dan F-nya ini mengandung variabel ruang, maka Laplacian ini bekerjanya pada F. Sedangkan karena T-nya ini mengandung variabel waktu, maka otomatis T-nya dalam Laplacian itu hanya berfungsi sebagai bilangan konstanta saja,
sehingga T-nya bisa keluar dan dibagi dengan T ini sehingga menyisakan di ruas kiri 1/F Laplasian kuadrat F. Sedangkan di ruas kanan begitu pula ini karena diturunkan terhadap T dan F ini sebagai fungsi ruang dan T ini sebagai fungsi waktu, maka turunan terhadap waktu ini hanya bekerja pada T-nya saja, sedangkan F-nya ini hanya sebagai bilangan, kemudian bisa dikeluarkan dari turunan ini dan kemudian dibagi dengan 1/Ft ini, maka menyisakan seperti, sehingga di ruas kanan itu tersisa seperti parsial kuadrat. Nah, karena sudah satu variabel, parsialnya saya ganti dengan D ya, D kuadrat T dt kuadrat. Kita akhirnya dapatkan bentuk yang seperti ini, gitu ya. Jelas dulu sampai di sini ya. Nah, kemudian seperti biasa kita akan melihat yang ruas kiri itu sebagai fungsi ruang saja, sedangkan yang ruas kanan itu sebagai fungsi waktu saja, atau dengan kata lain, yang sebelah kiri ini adalah mengandung variabel ruang, yang sebelah kanan itu mengandung variabel waktu. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa kedua ruas ini yang mengandung variabel yang berbeda ini bisa disamakan? Nah, mau nggak mau ini bisa terjadi jika dan hanya jika semuanya ini adalah konstanta, yang mana konstantanya kita pilih misalnya adalah K kuadrat. Oke, atau bisa jadi adalah minus K kuadrat. Terus yang mana dipilih, apakah K kuadrat atau minus K kuadrat? Nah, saya rasa itu tidak jadi masalah dipilih yang mana, karena nanti akan menyangkut tergantung kasusnya gitu. Tetapi sebagai bentuk umumnya saya pilih minus K kuadrat. Kenapa saya pilih minus K kuadrat? Karena kalau akhirnya ini dituliskan berarti adalah 1/F untuk yang ruas kiri ya. Nabla kuadrat F itu sama dengan min K kuadrat, atau berarti nabla kuadrat F-nya adalah min K kuadrat F, sehingga kita dapatkan nabla kuadrat F plus K kuadrat F sama dengan 0, yang mana ini mirip dengan persamaan Helmholtz. Oke. Sedangkan yang di ruas kanannya kemudian kita bisa tuliskan V kuadrat seperti D kuadrat T dt kuadrat sama dengan min K kuadrat, atau seperti D kuadrat T dt kuadrat lah min K kuadrat V kuadrat. Dan saya misalkan aja ini adalah omega kuadrat gitu ya, biar gampang menuliskannya, sehingga kita dapatkan D kuadrat T dt kuadrat sama dengan min omega kuadrat T, atau D kuadrat T dt kuadrat plus omega kuadrat T sama dengan 0. Nah, tentu saja kalau kita mendapatkan dua persamaan ini berarti kita harus mencari masing-masing solusi dari F dan T-nya. Nah, untuk T-nya mungkin kita simpel karena dia mengandung satu variabel yaitu T saja, sedangkan untuk F mengandung 3 variabel dalam Kartesian, misalnya X, Y, Z gitu kan. Berarti dia mengandung 3 variabel. Nah, untuk memudahkan dalam kajian kita misalkan dia bagian F-nya ini satu dimensi ya, dalam ruang satu dimensi, maka persamaan Helmholtz ini kita akan menjadi D kuadrat dx kuadrat F dengan F-nya sebagai fungsi X saja gitu ya, plus K kuadrat F sama dengan 0. Kemudian yang T-nya tetap itu adalah D kuadrat T dt kuadrat plus omega kuadrat T sama dengan 0. Jadi ini memudahkan.
Nah, seperti yang sudah kita kaji sebelumnya, karena ini akhirnya menjadi suatu persamaan diferensial biasa orde 2, maka f-nya ini, yaitu f-nya sebagai fungsi x, dapat kita tuliskan solusinya dalam bentuk, kalau bentuk persamaan diferensialnya seperti ini, maka tentu saja yang memenuhi fx-nya adalah a cos kx plus b sinus kx. Nah, begitu pula dengan t-nya ini, karena bentuk persamaan diferensialnya mirip kan, sehingga t sebagai fungsi t-nya dapat kita tuliskan dengan c cos omega t, karena di sini omega kuadrat ya, sedangkan tadi kan k, plus d sin omega t. Nah, bentuk solusinya jadi seperti itu. Nah, sehingga dalam tinjauan yang ini, dalam ruang satu dimensi ini ya, maka U-nya tentu saja kita dapatkan bentuk solusinya ya kombinasi dari F dan T-nya ini, yaitu apa? Ft sama dengan apa? Sama dengan kita tuliskan misalnya A C cos kx cos omega t gitu ya, plus AD cos kx sin omega t plus BC cos saya tulis di bawah saja, BC sin kx cos omega t plus BD sin kx sin omega t. Nah, karena A dan C adalah konstanta, maka perkalian AC saya anggap aja sebagai apa ya, A aksen gitu ya, sedangkan AD adalah B aksen, BC saya sebut C aksen, BD saya sebut D aksen ya, biar mengefisienkan menulis saja, maka ini bisa saya tuliskan menjadi A aksen cos kx cos omega t plus B aksen cos kx sin omega t plus C aksen sin kx cos omega t plus D aksen sin kx sin omega t. Nah, akhirnya kita dapatkan bentuk solusi U-nya dalam kasus khusus satu dimensi ini ya, itu dengan bentuk sebagai berikut. Nah, di sini kita mengenal ada 4 konstanta ya, ada A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen, yang semuanya itu dapat dicari nilainya dengan syarat batas. Nah, syarat batasnya ini tergantung kasusnya ya. Jadi ini hanyalah bentuk solusi umumnya saja dulu. Nanti syarat batasnya tergantung kasusnya kayak gimana. Oke, jelas dulu sampai di sini ya. Nah, kalau sudah jelas, maka kita akan coba untuk meninjau suatu kasus tertentu agar nanti kita bisa langsung mencari nilai konstanta-konstantanya sekaligus menerapkan syarat-syarat batasnya. Oke, nah saya akan berikan contoh sebagai berikut. Misalkan saya memiliki suatu tali yang panjangnya L gitu ya, ini panjangnya L, nah kemudian tali yang panjangnya L ini ujung-ujungnya diikat, ini mirip seperti senar gitu. Nah, tali ini kemudian saya berikan simpangan dengan cara menarik di bagian tengahnya ini setinggi H. Nah, begitu. Jadi ini adalah H, sehingga akan terjadi getaran dari senar ini, gitu ya. Dan ini tepat di tengah-tengahnya, jadi ini ada sama gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah
tentukan persamaan simpangan gelombang yang merambat pada tali tersebut. Oke, jadi kasusnya jelas ya. Jadi ada sebuah tali diikat ujung-ujungnya sepanjang L, kemudian di tengahnya ditarik. Itu seperti memetik gitar misalnya gitu ya. Nah, cara penyelesaiannya ini kita akan analisis dulu kasusnya. Perhatikan, karena kedua ujung tali ini diikat gitu ya, berarti simpangan tali di kedua ujung untuk T berapapun itu sama dengan 0 ya. Jadi karena ini diikat, maka simpangan di sini pasti 0 gitu. Jadi kalau misalnya ini saya anggap X, itu saya anggap Y, maka di sini Y-nya pasti 0 gitu ya. Kemudian dari sini saya dapat tuliskan syarat batasnya gitu ya. Syarat batas bahwa di X sama dengan 0, kalau mungkin ini Y ya, maka berarti Y-nya sama dengan, atau biar nggak ambigu dengan koordinat Y, karena sebenarnya ini U, atau seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kadang untuk gelombang itu misalkan dengan psi gitu ya, maka ini saya tuliskan aja dengan U ya. Maka di X sama dengan 0, U-nya 0, kemudian di X sama dengan L, itu juga U-nya 0 gitu ya. Dengan syarat batas ini jelas bahwa solusi fungsi ruang yang memenuhi adalah berbentuk fungsi sinus ya. Jadi perhatikan. Nah, jadi bagaimana dia di sini biar 0 dan di sini juga biar 0, maka tentu saja dari pengalaman-pengalaman kita menyelesaikan persamaan Laplace maupun persamaan difusi, jelas nanti solusinya berbentuk sinus gitu. Atau kalau mau kita buktikan, mari kita coba cek ya persamaan gelombangnya. Jadi karena ini berupa satu dimensi, maka persamaan gelombangnya kita dapatkan seperti tadi saya tuliskan dari awal saja, itu adalah parsial kuadrat U parsial X kuadrat sama dengan seper V kuadrat parsial kuadrat U parsial T kuadrat. Dengan memisalkan U-nya adalah misalnya XT, maka kita dapatkan ini menjadi seper X dengan pemisahan variabel tadi ya, D kuadrat X dx kuadrat sama dengan seper V kuadrat seper T D kuadrat T dt kuadrat. Dan ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita misalkan dengan min K kuadrat, sehingga kita dapatkan dua persamaan, yaitu apa? D kuadrat X dx kuadrat plus K kuadrat X sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan pula D kuadrat T dt kuadrat plus K kuadrat V kuadrat T itu sama dengan 0. Oke. Nah, dari sini perhatikan bahwa solusi-solusinya kita akan dapatkan. Untuk solusi X-nya tentu saja dia melibatkan fungsi trigonometri gitu ya, yaitu X-nya itu adalah yang memenuhi sin Kx dan cos Kx, sedangkan T-nya itu juga sin KVT cos KVT, atau sama dengan, kalau saya misalkan saja K kali V nya itu adalah omega, maka ini menjadi sin
omega T ini adalah cos omega T. Maka bentuk solusi U-nya kita dapatkan dia ada 4 gitu ya, yaitu apa? Sin Kx sin omega T gitu kan, kemudian sin Kx cos omega T, cos Kx sin omega T, dan cos Kx cos omega T. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke syarat batas yang ini. Untuk waktu berapapun di X sama dengan 0, U-nya harus 0. Dan di X sama dengan L, U-nya juga harus 0. Perhatikan. Syarat batas untuk X sama dengan 0, U-nya sama dengan 0. Perhatikan, kita masukkan nilai X-nya 0. 0 berarti sin Kx 0. Oke. Sin Kx 0 bisa. Nah, sekarang cos Kx-nya 1. Ini juga 1. Sedangkan ini berlaku untuk waktu berapapun. Artinya apa? Artinya bahwa dua solusi terakhir ini tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi hanya dua solusi yang pertama yang melibatkan sinus Kx saja. Oke. Kemudian syarat batas yang kedua yaitu di X sama dengan L, nilai U-nya juga 0, itu akan memberikan sin Kx-nya adalah 0, berarti Kx-nya adalah sin Kx-nya 0. Dengan kita ganti X-nya dengan L sehingga kita dapatkan KL-nya itu adalah NP. Berarti K-nya adalah NP per L. Oke, dari sini kita akhirnya dapatkan bentuk solusi dari U-nya. Solusi umumnya ya. Solusi umumnya adalah, oke, saya masih tuliskan seperti ini. Jadi sin K berarti NP per LX gitu ya. Kemudian sin omega T, sin omeganya, perhatikan omega itu kan Kv, saya tuliskan aja NPV per L karena K nya NP per L ya, T. Kemudian di sini adalah sin NP per LX cos NP V per L T. Oke. Jelas dulu sampai di sini ya. Nah, kemudian adik-adik kita akan terapkan syarat awal gitu ya. Syarat awal, perhatikan tadi di kasusnya tadi ya, dalam penggambaran kasusnya tadi. Jadi mula-mula senar ini ditarik setinggi H gitu ya, pada tengah-tengahnya kan diam, baru dilepas. Artinya ketika T-nya 0, maka kecepatannya dia harus 0 gitu ya. Jadi ketika T-nya 0, kecepatannya harus 0. Berarti saat T-nya 0, maka kecepatannya, ini bukan kecepatan rambatnya ya. Jadi bukan V ini, tetapi kecepatan getarnya, yaitu du dt-nya itu harus 0 ya. Tentunya adik-adik sudah paham membedakan antara cepat rambat dan kecepatan getar. Nah, dari sini kita akhirnya dapatkan kalau kita buat du dt-nya kita turunkan, maka untuk yang di atas perhatikan ini akan menghasilkan turunan terhadap t-nya, hasilnya adalah NP V per L sin NPX per L cos NPV per LT. Sedangkan ini menjadi minus NP
ya NPV per L sin NPX per L sinus NPV per LT. Nah, mari kita coba masukkan nilai T-nya sama dengan 0. Kalau kita masukkan nilai T-nya sama dengan 0, perhatikan, kalau ini kita masukkan nilai T-nya sama dengan 0, apa yang terjadi? Maka nilai cos-nya ini sama dengan 1. Berarti DU DT-nya nilainya adalah sekian ini untuk sembarang X kan? Padahal seharusnya nilai DU DT-nya ini harusnya 0. Berarti bagian ini tidak memenuhi gitu ya, karena tidak memenuhi syarat awal. Coba bagian yang kedua kita masukkan T-nya 0, maka nilainya ini akan 0 sehingga semuanya ini akan menjadi 0. Berarti yang memenuhi gitu ya, berarti bagian yang solusi atas itu tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah solusi bawahnya untuk DU DT-nya, atau dengan kata lain untuk U-nya itu sendiri yang atas ini tidak memenuhi, hanya yang bawah. Kenapa? Karena ketika dicari DU DT-nya untuk T sama dengan 0, maka ya hanya yang ini yang memenuhi. Oke. Nah, dari syarat awal ini akhirnya kita dapatkan mengerucut ya. Jadi U-nya adalah yaitu sama dengan, kita tulis yang di bawah ini, yaitu sebesar sinus NP per LX cos NPV per LT. Nah, perhatikan dari tadi saya masih menuliskannya dalam bentuk ini, belum saya kombinasikan ya, sehingga seharusnya di sini ada suatu konstanta. Nah, konstantanya karena ini ada N gitu, maka konstantanya tentu saja merupakan kombinasi dari suatu konstanta-konstanta. Kalau ini saya sebut konstanta B, maka sejatinya konstanta B itu adalah kombinasi dari konstanta-konstanta sigma N sama dengan 1 sampai infinite dari Bn. Gitu ya. Jelas sampai di sini dulu ya adik-adik? Oke, good. Nah, selanjutnya adik-adik, mari kita akan lihat lagi bentuk fungsi dari bentuk simpangan senarnya tadi. Perhatikan, tadi kan disimpangkan seperti ini, dengan ini adalah panjangnya L gitu ya. Ini adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan L, dan ini nilainya H gitu. Di sini nilainya adalah X sama dengan L per 2 gitu ya. Berarti kalau saya pasang sumbu koordinat di sini gitu ya. Nah, ini adalah X, ini adalah Y. Maka di sini kita dapatkan bahwa dari 0 sampai X sama dengan L per 2, kita dapatkan fungsi, misalkan saya sebut sebagai f1x di sini, dan ini adalah f2x ya, atau yang mana secara umum saya tuliskan fx-nya ya, fx-nya itu adalah berupa f1x untuk x-nya dari 0 sampai L per 2, kemudian f2x dari L per 2 sampai L gitu ya. Nah, tentunya bentuk fx-nya ini dapat kita cari dengan persamaan garis. Ini kan garis miring dengan koordinat awalnya adalah 0,0 dan koordinatnya di sini tentu saja adalah L per 2, H. Sedangkan di sini dari L per 2, H sampai dengan 0, sampai dengan nih L, 0 gitu kan. Maka dari sini kita bisa dapatkan persamaan garisnya ya. F1x nya kita akan buat dengan menggunakan persamaan garis gitu ya. Saya misalnya aja
Oke, saya sebut aja Y gitu ya, fx nya itu, maka itu kan persamaan garisnya seperti ini. Y min 0 dari 0 sampai L per 2, maka kita dapatkan Y min 0 per X min 0 kan gitu, sama dengan Y2 nya adalah H min 0 per X2 nya adalah L per 2 min 0, sehingga kita dapatkan Y per X adalah 2H per L, atau Y nya adalah 2H per LX, atau berarti kita dapatkan F1X nya adalah 2H per LX. Oke, nah dengan cara yang sama kita akan dapatkan bentuk persamaan garisnya dari L per 2 sampai L ya. Kembali lagi kita gunakan rumus Y min. Nah, perhatikan Y1 nya kan di sini adalah H ya. Maka kita tuliskan Y min H per X min L1 nya X1 nya adalah L per 2, itu akan sama dengan Y2 nya itu adalah 0 min H per X2 nya adalah L min setengah L atau L per 2 ya. Sehingga kita bisa dapatkan ini Y min H per X min L per 2 sama dengan, nah ini hasilnya setengah L, berarti min 2H per L gitu ya. Oke, nah kemudian ini Y min H itu berarti saya bisa kalikan ke sana min 2H per L dikali dengan X min L per 2, maka itu hasilnya adalah min 2HX per L ditambah dengan H, sehingga kita dapatkan Y nya adalah min 2HX per L plus 2H gitu ya, atau ini adalah juga sama dengan F2X nya tadi. Oke, artinya dapat saya tuliskan suatu bentuk U-nya sekarang gitu ya. Tadi sudah menggunakan syarat batas, tapi sekarang dari bentuk ini kita akhirnya dapatkan bahwa bentuk U-nya gitu ya, UX-nya untuk suatu waktu tertentu gitu ya, maka atau di syarat awal ketika T sama dengan 0, maka bentuk UX nya, kalau tadi kan syarat awalnya kita gunakan bahwa di T sama dengan 0 itu DU DT nya itu yang 0. Nah sekarang U nya sendiri itu bagaimana di T sama dengan 0? Ya bentuknya seperti ini ya, atau di T sama dengan 0 gitu, maka UX nya saya tuliskan saja di sini di T sama dengan 0 itu adalah bentuknya 2H per L X untuk 0X L per 2, dan bentuknya min 2H per L X plus 2H untuk L per 2 X sampai dengan L. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, sekarang perhatikan adik-adik. Ini berarti bahwa jika sekarang kita masukkan nilai ini dalam T0 ini ke dalam persamaan U tadi, yaitu yang bentuk ini ya, atau tadi sudah, nah bentuk ini ya, kita sekarang masukkan. Berarti jika T-nya kita masukkan 0, berarti nilai cos-nya ini adalah cos 0 berarti sama dengan 1. Maka kita akan mendapatkan bentuk U-nya gitu ya. Kita akan dapatkan bentuk U-nya U X untuk T sama dengan 0
itu adalah suatu konstanta, saya sebutkan sigma n sama dengan 1 infinite Bn gitu ya, sinus np per Lx gitu ya, sama dengan fx gitu. Oke, cosnya di sini udah bernilai 1 ya, cosnya di sini. Nah, perhatikan lagi bentuk yang ini. Akhirnya kita dapatkan ini bentuk seperti deret Fourier, ya kan? Yang mana koefisien Bn-nya ini dapat kita cari dengan menggunakan persamaan 2 per L integral 0 per L fx sinus np per Lx-nya. Dengan fx-nya tentu saja karena ini batasnya ada 2 nilai fx, yaitu 2h per L x dari 0 sampai L per 2, kemudian dari L per 2 sampai L adalah bentuknya ini, maka nanti integralnya ini bisa dihitung. Oke, nah akhirnya dari hasil-hasil yang sudah kita dapat ini, maka kita akhirnya mendapatkan solusi dari kasus senar ini. Jadi solusi total dari kasus senar ini untuk sembarang X dan sembarang T nya yaitu dengan kita memasukkan bentuk-bentuk solusi U nya, baik yang ini, mana tadi ya, yang ini ya, dengan memasukkan bentuk solusinya dengan memasukkan hasil Bn nya tadi, hasil integralnya itu ke dalam ini. Oke, sehingga kita akhirnya mendapatkan bentuk solusinya yaitu UXT nya yaitu sigma n sama dengan 1 infinite dari Bn sin np per Lx cos np vt per L gitu ya, dengan nilai Bn nya itu adalah 2 per L integral 0 sampai L fx sin np per Lx. Oke, yang kemudian nilai integral ini bisa dilatih sebagai latihan ya, dilanjutkan, yang nantinya akan memberikan nilai U X, T nya kalau dibentang itu akan mendapatkan, kalau sudah didapat nilai Bn nya ini ya, itu akan didapat nilainya adalah 8h per pi kuadrat sinus px per L cos pi vt per L minus 1/9 sin 3 pi x per L cos 3 pi vt per L dan seterusnya. Jadi nanti hasilnya seperti ini, silahkan untuk dibuktikan dengan cara mengintegral Bn nya kemudian dimasukkan dan nanti bisa dibentang seperti ini. Oke, jelas ya adik-adik ya sampai di sini? Oke, good. Nah, jadi demikian adik-adik salah satu contoh untuk persamaan gelombang yang merupakan salah satu bentuk dari persamaan diferensial parsial. Sejatinya kalau menyangkut senar saja, ini ada berbagai macam bentuk sebenarnya. Kalau tadi hanya begini senarnya gitu ya, ditarik seperti itu, bisa juga divariasikan bahwa ditariknya itu senarnya tidak di tengah-tengah tetapi di seperempatnya. Nah, ini misalnya panjangnya
L gitu ya. Maka ini senarnya, jadi ditariknya di L/4 nya sebesar H. Maka tentu saja itu akan menghasilkan bentuk ininya yang berbeda. Jadi bentuk fungsinya di sini akan berbeda. Jadi bentuknya dari 0 sampai L/4, L/4 sampai L/2, dan L/2 sampai L begitu. Nah, jadi ada banyak ya. Bisa seperti ini, bisa juga misalnya bentuknya seperti ini ya. Ini misalnya ini L/2 nya, ini adalah L, maka bisa jadi dia seperti ini juga, sehingga nanti akan mendapatkan solusi-solusi yang berbeda-beda. Namun kuncinya tetap di sini. Kuncinya adalah tetap di bagian solusi umum ini. Ya, di sini ya. Tentunya tetap ada di ya, tentunya ada di sini. Solusi umumnya ini tentunya ya. Jadi nanti kita menyelesaikan yang bagian F-nya ini, kemudian juga ini T-nya gitu ya. Nah, kemudian nanti baru kita terapkan syarat-syarat batas untuk bisa mengeliminasi mana yang memenuhi, mana yang tidak. Selanjutnya dilakukan syarat awal. Nah, setelah dapat syarat awal, maka dengan metode matematika yang lebih lebih tahan lagi untuk menghitungnya gitu ya, maka kita akan dapatkan solusinya. Bukan lebih sulit ya, tapi hanya butuh ketekunan dan keuletan saja. Oke, jelas ya adik-adik ya sampai di sini? Baik, kalau sudah jelas, maka kita akan lanjutkan materi yang lainnya di video-video selanjutnya.